Shalom, kita bertemu lagi dalam program Gospel Talk Free Online Theological Course. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Mari kita berdoa. Bapa, tolonglah kami yang akan melanjutkan pembelajaran kami. Belas kasihan-Mu turun atas kami, sehingga baik hamba sebagai narasumber maupun semua pemirsa dimanapun program ini dapat diakses, diberkati oleh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Saudara, kita sudah atau sedang membahas materi di bawah tema keutuhan hubungan teologia dengan dogma dan doktrin. Keutuhan hubungan teologia dengan dogma dan doktrin. Dan sebelum ini kita sudah membahas apa itu dogma, dan sekarang kita akan membahas apa itu doktrin. Ya, apa itu doktrin? Itu yang akan kita bahas saat ini. Ya. Saudara, istilah doktrin berasal dari bahasa Latin doctrina yang berarti teaching atau pengajaran, yang oleh Alkitab King James Version dan New International Version menerjemahkan kata doktrin dari kata bahasa Yunani atau Alkitab bahasa Yunani, bahasa asal Alkitab, dengan kata didaskalia. Itu dari bahasa Yunani. Kata didaskalia yang berasal dari kata didake dan didasko, yang berarti mengajar atau ajaran atau pelajaran atau pengajaran yang bersifat dengan memberi perintah. Jadi itulah didaskalia yang diterjemahkan dalam bahasa Latin dengan kata doktrina, ya, dan dalam bahasa Indonesia menjadi kata doktrin. Itu diterjemahkan dari kata didaskalia. Asal kata atau berasal dari kata didake dan didasko, yang berarti mengajar atau ajaran atau pelajaran atau pengajaran. Jadi mengajar, ajaran, pelajaran, pengajaran itu yang bersifat perintah, itu dari kata didaskalia dan diterjemahkan dalam bahasa Latin dengan kata doktrina atau doktrin. Jadi kata ini, ya, kata ini bertindak sebagai guru terhadap murid dan dalam menjelaskan sesuatu. Jadi didaskalia ini, kata didaskalia atau doktrina atau mengajar, ajaran, pelajaran, pengajaran, itu suatu tindakan guru terhadap murid dalam menjelaskan sesuatu, itu namanya didaskalia. Jadi pengajaran kita, waktu kita mengajar, ya, pelajaran itu sendiri namanya didaskalia, atau diterjemahkan dari ke dalam bahasa Latin dengan kata doktrina, atau dalam bahasa Indonesia dengan kata doktrin. Istilah doktrin ini dijelaskan oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai ajaran secara bersistem. Jadi ajaran yang bersistem, ya, dalam satu sistem pengajaran, itu namanya doktrin, ya. Apakah itu ajaran secara bersistem yang bersifat politik, namanya doktrin politik. Yang bersifat keagamaan namanya doktrin keagamaan.
yang bersifat militer namanya doktrin militer, yang bersifat ideologi ya, jadi itu doktrin, itu bersifat doktrin dan lain-lain. Dalam perjanjian lama, kata ini juga menegaskan sebagai kumpulan gagasan mengenai ajaran yang disebut sebagai Taurat. Jadi kumpulan ajaran ya dari Taurat itu namanya doktrin atau pengajaran seperti itu. Dalam perjanjian baru, kata doktrin atau pengajaran atau didake dari didaskalia digunakan sebanyak 51 kali. 51 kali. Di antaranya dalam Yohanes 7 ayat 16 sampai 17, di sana dikatakan, jawab Yesus kepada mereka, ajaranku didake, atau dalam bahasa Inggris my doctrine. Jadi saudara lihat ya. Atau dalam Alkitab King James Version bahasa Inggris my my doctrine itu dalam King James, my teaching dalam New International Version, my teaching. Jadi jawab Yesus kepada mereka, ajaranku, my doctrine, my teaching tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu entah ajaranku ini, didake, my doctrine, berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Jadi, pengajaran-pengajaran Yesus itu doktrin. Ya, itu pengajaran, teaching. Itu ajaran, doktrin. Seperti itu. Ya, jadi ajaran-ajaran Yesus yang dari Bapaknya itu diterjemahkan dari kata didake, my doctrine, my teaching, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ajaranku. Ya. Matius 7 ayat 28. Dan setelah Yesus mengakhiri perkataan ini, takjublah orang banyak itu mendengar pengajarannya. Diterjemahkan dari bahasa Yunani dari kata didahe, atau diterjemahkan dalam bahasa Inggris his doctrine, ajarannya, pengajarannya. Seperti itu. 1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Didaskalia. Ajaranmu, didaskalia, awasilah ajaranmu, didaskaliamu, the doctrine. Itu diterjemahkan dari bahasa Inggris the doctrine. Bahasa Yunaninya didaskalia. Bertekunlah dalam semuanya itu, dalam didaskalia, dalam the doctrine itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Jadi, ini ajaran-ajaran didaskalia yang bersifat otoritatif, bersifat perintah, ya, yang disampaikan Paulus kepada Timotius. Titus 1 ayat 9. Dan berpegang kepada perkataan yang benar, yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Itu juga dari kata didaskalia dalam bahasa Yunani, ajaran yang sehat. King James, New American Standard, New International Version, bahasa Inggris, menerjemahkan dengan sound doctrine, ajaran yang sehat. Kita harus memiliki ajaran yang sehat. Ya.
supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. 2 Timotius 4 ayat 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Diterjemahkan oleh King James dengan kata doktrin, New American Standard dan NIV diterjemahkan dengan kata instruction. Jadi saudara lihat, 2 versi Alkitab atau 3 versi Alkitab ini menerjemahkan satu dengan kata doktrin, ajaran, satu dengan kata instruksi. Karena memang doktrin itu adalah ajaran pengajaran didaskalia yang bersifat perintah, ya, bersifat otoritatif. Mengapa? Karena berangkat dari Alkitab, dari Allah, dari firman, dari teologi. Seperti itu. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah, ini doktrin Alkitab adalah tulisan yang diilhamkan Allah. Dari asal kata diilhamkan Allah itu theopneustos, dinafaskan oleh Allah, itu segala tulisan. Dan Alkitab adalah theopneustos Allah, memang bermanfaat untuk mengajar, didahe. Mengajar, King James menerjemahkan dengan kata doktrin, New American Standard, New International Version dengan kata teaching, pengajaran. Pengajaran untuk apa? Doktrin itu, teaching itu, didahe itu untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi perlu mengajarkan Alkitab yang dirumuskan menjadi teologi dan perlu diajarkan sebagai doktrin, teaching, pengajaran. Tugasnya untuk apa? Untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. 1 Timotius 4 ayat 6. Dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat. Ajaran sehat diterjemahkan dari kata didaskalia, dalam bahasa Inggris itu good doctrine, yang telah kau ikuti selama ini dariku, dari ajaranku, ya, kata Paulus kepada Timotius. 2 Timotius 4 ayat 2-3. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Jadi teguran, nasihat yang diberikan baik atau tidak baik waktunya itu harus berdasarkan pengajaran, berdasarkan doktrin yang dirumuskan dari Alkitab, dari teologi. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, didaskalia, sound doctrine. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini lagi banyak saudara-saudara, ya, apa namanya, tentang istilah doktrin, ya, dalam Alkitab. Jadi saudara-saudara
Kalau dogma itu bersifat keputusan, ketetapan yang mengikat, yang harus diikuti oleh jemaat, oleh organisasi itu, ya. Sedangkan doktrin, ajaran itu adalah ajaran, pengajaran, didaskalia yang juga bersifat otoritatif. Dapat saja ajaran itu berasal dari dogma yang diajarkan, sehingga dogma itu satu segi ketetapan, keputusan, tetapi ketetapan dan keputusan ini diajarkan menjadi ajaran, menjadi pengajaran, menjadi doktrin seperti itu, ya. Sehingga dapat kita simpulkan nanti pada perjumpaan berikutnya tentang keutuhan hubungan teologi dengan dogma dan doktrin. Pasti saudara-saudara sudah dapat menyimpulkan hal itu, ya. Tapi yang paling penting supaya kita, saudara-saudara, tidak rancu dalam menggunakan istilah, ya, dogma, doktrin, teologi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.